perubahan nih. Kalau perubahan itu di Cortex ini apa aja sih sebenarnya yang berubah gitu kan? Tadi ada proses bisnisnya mungkin disederhanakan, betul. layanannya dipermudah, tapi sebenarnya kalau perubahannya ini tuh terkait apa gitu? Boleh dijelaskan mungkin Mas Danang perubahannya? Oke, jadi perubahan terkait di Cortex yang akan datang gitu ya, apa aja sih nanti perubahannya gitu. Jadi mungkin saya bisa jelaskan gitu ya, kurang lebih seperti ini. Jadi nantinya ada apa ya, saya ada sedikit contekan kayak 21 proses bisnis deh kayaknya ya. Banyak juga ya, 21 proses bisnis lah nanti yang akan berubah nanti atau ada penambahan di Cortex ini. Nah, jadi namun pada dasarnya sih intinya hanya 5 proses bisnis yang nantinya akan digunakan oleh wajib pajak. Yang bersinggungan dengan Iya, WP-nya betul. gitu. Nanti yang poin pentingnya 5 gitulah nanti. Nah, diantaranya 5 itu ya, yang pertama itu probis registrasi. Itu terkait pendaftaran, pendaftaran BPP gitu ya, atau PKB gitu bisa. Terus yang kedua nanti probis pembayaran. Ya, terkait pembayaran pajaknya. Terus yang ketiga nanti probis pelaporan SPT. SPT tahunan, SPT masa, PPN, PPH, semuanya itu banyak ya. Terus yang keempat nanti probis taxpayer account management. Terus yang terakhir terkait probis layanan perpajakan. Layanan perpajakan. Nah, ini karena kita kan kantor pelayanan nih, jadi harus Judulnya diadu kantor juga pelayanan itu pajak ya. Betul. Probis layanan Jadi perpajakan. layanan perpajakan ini penting, Betul. salah satu untuk reformasi nih perpajakan gitu kan. Nah, baik. Jadi ada 21 proses bisnis Betul untuk sekali, Cortex Pak. ini ya. Iya. Tapi 5 yang bersinggungan atau berhubungan langsung nih dengan wajib pajaknya. Kita akan bahas satu-satu ini ya. Untuk yang 5 ini gitu ya, secara umumnya dulu seperti apa gitu kan. Karena kan aplikasinya belum websitenya belum launching nih ya, Cortex-nya ya, masih nanti gitu. Cuma kan ada spill dulu nih untuk Cortex-nya gitu kan. Kalau bahasa mahasiswa kisi-kisi. Oh, iya, jadi kayak supaya nggak kaget ya wajib pajaknya ya, betul. Oke, jadi yang pertama tadi ada proses bisnis untuk pendaftaran atau registrasi. Mungkin boleh dijelaskan nih untuk registrasinya ini yang lama seperti apa, terus berubahnya seperti apa nih Mas Muammar? Oke. Silakan Bang. Ngobrolin pendaftaran ya. Nah, saat ini kalau pendaftaran NPWP kan kita daftar melalui IREK ya. Atau kalau dia nggak bisa melalui IREK, dia bisa datang sendiri ke KPP. Nah, nanti dengan Cortex itu akan ada kemudahannya lagi. Iya, lebih mudah lagi untuk registrasi. Bisa dilakukan di berbagai saluran. Nanti saya ceritakan. Terus bisa juga ke KPP mana saja. Kalau dulu kan, kalau sekarang kan harus lewat IREK atau ke KPP terdaftar. Lalu nanti setelah ada Cortex kita bisa daftar di berbagai saluran dan ke KPP mana saja. Nah, terkait berbagai saluran yang tadi saya sebut bisa lewat aplikasi atau webnya OSS untuk usahawan ya OSS ya, atau bisa juga nanti pendaftaran NPWP lewat AHU misalnya, AHU online ya, untuk usaha dan badan hukum ya. Badan ya. Bisa juga di PJAP ya, untuk semua jenis wajib pajak ya. Nah, nanti ada linknya seperti itu, mungkin seperti itu. Jadi wajib pajak akan lebih mudah lagi untuk melakukan pendaftaran. Terus bagaimana dengan yang perorangan? Perorangan udah nggak daftar lagi karena perorangan tuh udah punya NIK ya, yang otomatis terdaftar. Di awal tadi pemadanan NIK itu. Betul. Makanya pemadanan ini sangat penting. Memang kalau yang perorangan tadi sudah pakai NIK aja, itu sudah merangkap jadi NPWP untuk single identity number ya waktu itu ya. Programnya kan mendukung program pemerintah supaya memang hanya satu aja nih merangkap, jadi nggak macem-macem kan, beda-beda. Banyak nomornya gitu. Nggak susah ngapalin. Iya. Jadi emang wajib ya buat orang pribadi untuk melakukan
Pemadanan. Masih ada nggak sih yang belum Bukan padanan? pemadaman ya. Pemadanan masih ada nggak sih? Masih Yang masih ada merah? Mungkin masih ada. Buat kawan pajak mungkin. Iya. Boleh Yang sekali belum nih kali ya. kita. Yang belum mau lakukan pemadanan nik NPWP segera dilakukan pemadanan gitu ya. Sebelum Cortex ini dimunculkan. Iya. Karena kan nanti Cortex mengakomodasinya 16 digit NPWP ya. betul. Nik kan juga 16 Iya, digit 16 itu kan ya. Jadinya yang belum validasi nih ayo segera kawan pajak ya supaya nanti kalau Cortex launching sudah langsung bisa menggunakan Betul sekali. gitu. Nah, satu lagi tak, gimana? satu lagi nanti saat mau melakukan pendaftaran tuh kita bisa ngetek. Oh, ngetek itu gimana maksudnya? Ngetek Apa tuh itu? seperti apa ya? Geotagging ya, bukan geotagging ya. Tapi kan geotagging kalau kita jadi kalau sekarang hanya menuliskan alamat, mungkin nanti nulisnya GPS ini kali dan apa namanya koordinat ya. Lokasinya gitu Udah ya. tepat berarti Iya, lokasinya mungkin bentuknya gitu. seperti peta, gitu nanti Langsung gitu tag di aja. situ. Ada fitur geotagging lah, Oh. kira seperti itu. Terus titik lokasi ya kak ya. Tapi pastikan radius harus 3 meter. Jangan jauh-jauh Jangan ya. 3 kilometer di tag ya. Oke. Itu mau gojek dong ya. Ya, berarti registrasi wajib pajak ini alamatnya jadi akurat gitu Betul. kan. Misalnya kalau kantor pajak mau menghubungi gitu, jadi tepat di situ titiknya betul. gitu ya. Jadi nggak nyasar-nyasar gitu Iya. kan. Biar Oke. Terus kalau NPWP cabang nih, itu kabarnya katanya sudah nggak ada lagi. Nah, NPWP cabang nanti ini akan digantikan oleh apa? Ini mungkin Mas Danang digantikan oleh apa nih NPWP cabang? Oke, baik. Jadi terkait NPWP cabang tadi ya, Kak. Iya, Jadi betul. nanti NPWP cabang nanti ada yang namanya NITKU. NITKU, apa itu NITKU? Jadi NITKU adalah nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, Penggantinya NPWP cabang itu Betul. namanya NITKU. jadi nanti sudah tidak ada lagi namanya NPWP cabang. Gitu. Jadi satu NPWP itu untuk satu identitas, baik cabang maupun pusatnya. Oh, Itu. oke. Jadi ini nantinya akan memudahkan administrasi perpajakan serta pengawasan yang lebih komprehensif. Sekaligus memungkinkan nih ya pemusatan dan pelaporan serta pembayarannya. Seperti itu. Langsung dipusatkan aja gitu Betul ya. sekali, nggak ada lagi NPWP cabang gitu kan. Dengan NITKU ini gitu. Betul. Oke, itu tadi yang pertama tentang proses bisnis registrasi atau pendaftaran. Registrasi. Kita sekarang lanjut nih ke proses bisnis kedua, yaitu tadi proses bisnis tentang pembayaran. Nah, kalau yang pembayaran ini seperti apa nih existingnya sekarang? Kemudian mau diubahnya tuh seperti apa sih untuk Cortex dari proses bisnis pembayaran ini? Mungkin Mas Muammar bisa Oke, menjelaskan oke. pembayaran. Yang kedua ya. Iya, yang kedua. Yang kedua proses bisnis pembayaran. Pembayaran. Itu penting nih. Karena masih banyak PBK yang beredar di kita ya, Nak ya. Betul. Terkait pembayaran ya, terkait pembayaran. Jadi kalau pembayaran sekarang kan kita pakai namanya ID billing ya, Mbak Okta ya. Ya, di DJP online. Di DJP online. Nah, ada menu e-billing. Iya, Betul. kalau lewat Ibu Pot si wajib pajak bisa buat e-billing langsung. Oh, Udah langsung bagus bisa, ya, udah lumayan iya. ya. Tapi kadang-kadang kalau untuk PPN sepertinya belum ya. belum. Masih Iya. terpisah. Masih gitu terpisah ya. Mm. Jadi saat dia melakukan pelaporan, dia ke menu selanjutnya, bukan menu selanjutnya, menu yang lain, yaitu menu pembayaran, buka e-billing dan pembayaran. Iya. Nah kadang-kadang nih yang terjadi wajib pajak salah ngeklik. Salah Oh, kali jenis iya, pajak atau jenis iya, store iya. lah, Betul, betul. atau masal Betul. seperti itu. Salah input gitu, Salah beda input. berapa rupiah gitu Betul. ya. Nah akhirnya muncullah PBK, permohonan PBK. Ya untungnya sih sekarang udah ada IPBK sehingga wajib pajak betul. nggak susah-susah banget Ya, harus datang ke PBK, kantor dan ya. ngajuin permohonannya gitu ya. Dalam Cortex yang baru ini tentu akan dipermudah lagi. Iya. Pakai pembayarannya Akan dipermudah gitu ya. lagi saat Iya. lapor klik bayar muncul. Seperti itu. Oh, jadi membuat ID billingnya langsung di halaman yang sama Iya, istilahnya. di Nggak halaman pindah yang lagi. sama. Pindah browser atau aplikasi lagi. Betul, dan iya, itu iya, tinggal iya. satu klikan doang. Buat ID billing seperti itu. Jadi Enak kali ya. si wajib pajak nggak perlu lagi nulis
jumlah store, masa, jenisnya jenis, apa gitu gitu. ya. Jadi paling enggak meminimalisir lah. Betul. kesalahan input gitu ya. Betul. Jenis pajak atau kode jenis setoran gitu ya. Itu sering kali kan ya kita Iya, temukan betul. ada permohonan PBK terus wajib pajaknya juga mohon segera gitu karena mau buat pembayaran gitu kan ya. Pelaporan juga Buat ya. pelaporan Iya, gitu. iya, Nah, untuk meminimalisasi itu tentunya Iya, ya. benar Bapak. Emang seperti itu. Iya, jadi memang tujuannya mempermudah Mengurangi pajaknya. kesalahan. gitu. Terus ada lagi satu fitur lagi. Apa lagi yang baru Ada nih? yang baru. Yang Jadi baru. ada deposit pajak, Mas. Wis. Deposit apa pajak, itu? teman-teman. Jadi semacam e-wallet Oh, yang e-wallet. bisa Oke. di top up. Oh, Yang bisa di top Kayak up. aplikasi apa itu ya? Misalnya wajib pajak punya pajak PBK nih, Heeh. masukin aja ke e-wallet. Oh, Nanti gitu. saat dia Iya. lapor, iya nggak usah buat ID billing, langsung bayar lewat e-wallet tadi. Oh, jadi lewat deposit itu tadi ya? Nah oke. mungkin nanti ada manfaatnya kali ya biar apa namanya terlambat bayar nggak akan ada ya seperti itu Oh, ya iya, keluar Sebenarnya e-wallet ya. sebenarnya nggak akan ada karena udah ada tabungannya. Ya. Depositnya itu ya. Depositnya ya. Misalnya Mbak Okta pelaporan September dilakukan di bulan Oktober misalnya, Iya. terus bayarnya kan pelaporan September harusnya kan dilaporin di bulan Oktober, Iya. tapi di bulan Desember Mbak Okta baru lapor dan baru bayar. Kalau bayar nih pakai e-wallet nggak kena sanksi Deposit bayar tadi. Deposit tadi. Iya. Oh gitu. Gitu. Jadi tujuannya ada deposit pajak ya supaya wajib pajaknya juga nggak kesusahan nih, sudah ada tabungannya istilahnya seperti itu ya. Terus satunya harus cukup ya. Ya iya dong. Kalau nggak cukup nanti Aduh, nggak juga. sama aja. Kalau nggak cukup buat ID billing Iya, ya, iya. gitu. Seperti itu ya pilihan ada Pilihan. pilihan gitu kan. Jadi wajib pajak tergantung mau pilih yang mana. Bisa Betul. deposit terhindar dari sanksi atau langsung create ID Langsung billing ya. seperti itu. Nah, nanti juga permohonan-permohonan seperti restitusi, imbalan bunga itu juga nanti bisa di overtext itu ya. Oh iya, iya, Jadi iya. langsung istilahnya udah nggak manual-manual lagi. Nggak manual-manual lagi. Gitu. Oh Terus iya. kerugiannya gitu ya kalau misalkan ada LP-nya gitu ya, masuk ke deposit gitu. Iya. Oh iya, bisa juga. Terus kan. Oke, itu tadi tentang proses bisnis pembayaran. Lalu sekarang kita lanjut nih proses bisnis ketiga nih. Wis, Nah, gitu aja. terkait kalau sudah dibayar jangan lupa Laporkan. dilapor, Oke, betul. terus. Nah, jadi ini terkait tentang pelaporan SPT. Iya. Kalau proses bisnis yang pelaporan SPT ini seperti apa untuk perubahan di korteksnya ini? Mungkin Mas Danang bisa Oke, menjelaskan? baik. Jadi terkait apa namanya proses bisnis yang ketiga ya terkait pelaporan. Gitu. Betul. Ya, jadi nanti yang pertama kali itu terkait perubahannya ya itu ada di bukti potong yang tersedia secara real time. Nah, jadi misalkan nanti tak nih ya mau lapor SPTOP gitu. Nah, terus dapat bupot dari pemberi kerja. Nah, itu nanti bisa langsung ya diakses di apa namanya di korteksnya itu. Oh, enak ya? Enak. Jadi kalau pemberi kerja ini sudah melaporkan SPT-nya atau melaporkan bupotnya, nanti bisa dilihat di korteksnya. Nah, Real time. Real time, secara real time seperti itu. Kalau Nah, sekarang kan kadang-kadang banyak OP datang mau lapor, iya. bawa bukti potong nggak kan? Nggak bawa. Terus gimana? Pemberi kerja gitu ya. Banyak ya gitu ya Bang. Banyak. Ya, nanti di korteks Nanti ya, di korteks ada seperti langsung ya. itu ya. Jadi wajib pajak orang pribadi itu nggak perlu istilahnya ya susah-susah lagi untuk minta mungkin bingung nyari bukti potongnya itu di mana. Oh, iya. Gitu. Nah, di korteks itu Sudah nggak tersedia. ada, tersedia seperti itu. Jadi langsung ya. Nanti jadi bisa langsung dilaporkan gitu di korteksnya. Oke. Oke. Terus untuk Apalagi ini perubahannya? ya, jadi untuk cabangnya gitu ya. Mm-mm. Untuk SPT unifikasi, Mm-mm. PPH 21 maupun Potput unifikasi atau PPN ya. Nanti untuk pembuatan apa namanya? Bupotnya itu di pusatnya. Oh gitu. Iya, jadi kayak semacam pemusatannya lah seperti itu. Kalau PPN pemusatan Iya, lah gitu ya. pemusatan itu. Oh, nanti unifikasi juga bisa pusat, pemusatan Iya, gitu, nggak hanya pemusatan. PPN saja. Oh, gitu. Iya, ya. betul. Hmm. Jadi nanti WP cabangnya itu minta apa namanya istilahnya? Minta otorisasi dari Pusat. pusatnya. Oh, Seperti gitu.
Terus kalau yang terkait faktur, ini kan kalau biasanya wajib pajak mau membuat faktur untuk pajak keluarannya gitu ya, itu kan minta nomor seri faktur pajak atau NSFP dulu. Nah kalau sekarang akan untuk yang akan datang akan berubah ya, nanti jadinya otomatis begitu? Iya, seperti itu nanti.